Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Amelia Putri, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Bentuk tugas ini salah satu pemenuhan atau syarat tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Bapak Sudrajat SPD MPD. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selain digunakan dalam alat komunikasi secara langsung, bahasa juga dapat digunakan menjadi alat komunikasi secara tidak langsung, yakni dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya, bahasa merupakan ekspresi, karena dengan bahasa kita dapat menyampaikan isi hati dan berkomunikasi antara manusia dengan sesamanya. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa terpenting di negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, kedudukan bahasa Indonesia antara lain yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia antara lain sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, sebagai alat penghubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari pelosok seluruh Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu, karena sejak dulu bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia yaitu dari bahasa Melayu. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi ekspresi, yang kedua ada fungsi komunikasi, yang ketiga ada fungsi integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat ada fungsi kontrol sosial. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki 4 fungsi, antara lain bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab 15 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu memiliki 4 fungsi, yang antara lain pertama bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu bangsa yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah.
Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Fungsi bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah atau TK, sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi atau tingkat universitas atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya di lembaga pendidikan. Karya-karya ilmiah di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta ataupun negeri, yaitu baik buku rujukan, karya akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil atau laporan penelitian yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu sebagai alat penyampaian iptek dan sekaligus menepis anggapan bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep-konsep iptek. Dengan demikian, fungsi bahasa dapat diartikan sebagai fungsi untuk menjelaskan suatu informasi atau materi pelajaran yang terkait secara kontekstual, dan bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, bahasa merupakan alat untuk berpikir dan belajar, sebagaimana telah diketahui bahwa bahasa sebagai alat komunikasi lingual manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa, sehingga dengan adanya fungsi bahasa tersebut memungkinkan seorang untuk berpikir secara abstrak. Dan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Berikut merupakan daftar referensi atas materi yang saya paparkan tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.